Saya ternyata punya sahabat yang nggak lulus kuliah tetapi juga sama gitu, luar biasa, dia juga sukses. Sekarang dia itu sudah punya mobil, apalagi juga punya istri ya. Itu kelebihan yang sangat luar biasa, punya rumah sendiri dah. Itu kita mau tanya gitu sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malam hari ini senang sekali kita bisa bertemu dengan salah satu tamu undangan kita yang sangat luar biasa, yang malam ini kita mau berdiskusi dan juga belajar dari beliau, dari pengalamannya menjalani kehidupan dari dulu. Dan beliau ini merupakan sahabat saya, sahabat karib saya yang dulu saya kenal sangat luar biasa di madrasah gitu. Nah, kita mau belajar, dan ini video pertama saya dengan bareng buat video seperti ini, jadi mungkin agak sedikit grogi kayaknya. Jadi tidak mengapa, kita belajar ya, belajar untuk berbagi apapun yang nanti disampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau nanti akan perkenalkan dirinya. Tapi sebelumnya saya dulu perkenalan diri ya. Saya Imran Rosadi ya, sudah kenal, dan sebelumnya jangan lupa subscribe. Oke, kita langsung saja ke tamu kita. Bagaimana kabarnya, Dede? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Alhamdulillah, mantap. Baik, mungkin di awal kita ini dulu kita antum perkenalan diri dulu. Saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini saya sangat berterima kasih nih, udah ngundang Ana, walaupun Ana itu tidak luar biasa. Masya Allah. Ya, semoga mudah-mudahan anggapan antum itu benar, Ana jadi luar biasa. Amin. Ya, teman-teman sekalian, perkenalkan dulu ya, nama saya Dede Ponomo. Alamat saya di Lajut, masuk Lombok Tengah. Saya pendidikan terakhir saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Praia. Ini dulu sempat kuliah tapi tidak sampai 2 tahun. Oke, stop dulu, kita tanya dulu aja ya. Baik, terima kasih HDD sudah perkenalkan dirinya. Nanti kita kupas, karena beliau tadi cuma memperkenalkan secara singkat, walaupun sebenarnya beliau sangat luar biasa ya. Baik, kalau kita mendengar kalau kita belajar dari sejarah orang-orang yang sukses itu, misalnya yang menciptakan Microsoft itu Bill Gates ya namanya. Nah, beliau itu juga nggak lulus sekolah. Nggak lulus kuliah maksud saya. Lalu kemudian ada yang membuat Apple ya, itu juga nggak lulus kuliah. Dan sekarang saya ternyata punya sahabat yang nggak lulus kuliah tetapi juga sama gitu, luar biasa, dia juga sukses. Sekarang dia itu sudah punya mobil, apalagi juga punya istri ya. Itu kelebihan yang sangat luar biasa, punya rumah sendiri dah. Itu kita mau tanya gitu sama beliau, bagaimana perjalanan hidupnya yang dulunya katanya tadi sudah pernah kuliah gitu ya. Sudah pernah kuliah, tapi kok berhenti kuliah. Nah, kita pengen tahu gitu. Kenapa kok sudah kuliah malah berhenti, dan malah saya sendiri masih kuliah gitu loh. Nah, karena memang setiap orang punya jalan masing-masing, punya prinsip hidup masing-masing gitu. Nah, jadi kita bisa belajar lah dari beliau. Kita langsung tanya-tanya,
kenapa dulu kuliah dan kamu berhenti kuliah gitu. Ya, gini, saya ceritakan sedikit saja ya. Waktu itu selesai madrasah di Man 1, saya lulus tanpa tes itu jalur SP PTKIN itu di Sulawesi Selatan, UIN Alauddin Makassar dengan jurusan teknik waktu itu. Negeri berarti ya? Ya, Oh. ya negeri di Universitas Islam Negeri Alauddin Mantap. Makassar. Itu UIN tapi ada jurusan tekniknya gitu. Dan jurusan tekniknya itu tidak ada di NTB. Jadi kepinginnya waktu itu lulus SMA ingin jurusan yang tidak ada di NTB. Alhamdulillah keterima di UIN Alauddin. Jurusan? Teknik planologi. Teknik planologi atau PWK namanya singkatannya. Itu perencanaan wilayah dan kota. Kita mendesain kota, merencanakan kota secara global. Satu semester pertama, ya waktu itu mau selesai semester pertama. Itu orang tua nelpon bilang pulang ke Lombok. Yo kok ini belum libur semester. Pulang ke Lombok disuruh daftar PLN. Oh, berarti dulu yang minta pulang itu orang tua ya? Ya, orang tua saya. Okay. Terus ada 2 mata kuliah saya yang belum selesai untuk diselesaikan semester pertama. Nah, saya bilang sama orang tua saya, tunggu libur dulu dah. Tinggal 2 mata kuliah yang belum selesai. Terus ada 1 mata kuliah sudah selesai, tinggal satunya. Terus orang tua telepon lagi, kapan kamu akan libur? Ini pendaftarannya udah mau selesai. Waktu itu dosen saya cewek yang satu mata kuliah yang belum selesai. Saya ke rumahnya dan minta izin gitu. Saya bilang ada orang tua saya suruh saya pulang untuk daftar di perusahaan, Bu. Oh, terus dia bilang gini, dosen saya itu, kalau orang tuamu suruh pulang dan betul itu petanda baik, pulang saja, dia bilang. Saya kasih kamu tugas akhir ini, buat makalah ini, besok kamu kumpulkan dan lusa kamu bisa pulang. Jadi alhamdulillah respon dari dosen saya itu baik dan memberikan semangat. Lusanya pulang, setelah izin itu lusanya pulang. Berarti rencananya memang hanya untuk pulang saja dulu gitu ya? Ya, pulang. Tidak langsung berhenti stop kuliah gitu ya? Oh. Tidak. Karena kan udah masuk libur semester waktu itu. Nah, daftar saya di perusahaan PT PLN itu. Saya siapkan berkas, daftar. Saya persiapkan semua fisik dan segala hal. Saya kira tesnya itu sebulan. Ternyata bahkan lebih dari polisi dia. 7 kali tes. Berarti berbulan-bulan? Ya, sampai 3 bulan. Oh, itu PNS atau bagaimana? BUMN. Oh, beda ya? Masuk BUMN. Bukan PNS ya? Bukan. Oh. Terus semester 2 udah masuk. Waktu itu saya masih di
tes keempat waktu itu. Oh, tes keempat tahap untuk yang pekerja ini ya? Ya, masih tes keempat. Oh. Waktu itu udah masuk 2 minggu, udah masuk 2 minggu. 2 minggu di mananya Mas? Udah masuk kuliah 2 minggu. Oh, 2 minggu kuliah. Saya masih tes waktu itu tes kesehatan. Terus teman-teman saya yang di Makassar telepon saya. Kalau lagi 1 kali kamu tidak masuk, maka nilai untuk semester 2 itu akan hancur semua. Terus waktu itu saya tes kesehatan dulu, dan tes kesehatannya itu tidak ditentukan kapan pengumumannya. Tidak ditentukan, mau lagi 2 minggu atau 1 bulan, tidak ditentukan. Ya. Dan saya bilang sama orang tua saya, Ibu, Bapak, ini pengumuman untuk tes kesehatan belum, tidak ditentukan. Terus teman-teman yang di Sulawesi, di Makassar, dan telepon nih, kalau lagi 1 kali saya tidak masuk, saya itu akan nilainya jelek semester 2. Ya, kalau gitu dibilang bapak saya, balik dah dulu deh. Oh, disuruh balik lagi sama orang tua? Balik. Besoknya, lusanya, saya langsung balik ke Makassar. Biasa. Tapi waktu itu ada kisah yang sangat menyedihkan. Gimana? Besoknya saya masuk kuliah. Itu mata kuliah perencanaan. Dosen saya lagi menjelaskan, ada teman saya bertanya ke saya waktu itu. Ada dia mempertanyakan, lupa saya pertanyaannya. Pokoknya dia bertanya ke saya menjawab. Terjadilah diskusi antara saya dan teman saya. Karena saya tidak memperhatikan dan main-main sama dosen itu, maka kebuanglah penghapus ke wajah teman saya dan saya itu. Itu dibuang. Itu semester 2 ya, di awal itu ya? Antum sudah balik di sana ya? Awal semester 2. Terus waktu itu dia bilang, dosen saya, kalian berdua pulang. Untuk nilai semester 2 kalian jelek. Untuk mata kuliah itu? Ya, teman saya interupsi ke dosen saya, bilang, Pak, saya yang bertanya ke dia tentang bla 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 waktu itu. Terus dia menjawab, kami tidak bermain, Pak. Saya tidak mau tahu kalian pulang sana. Jadi kami berdua pulang, balik ke kos. Keluar dari kampus, teman saya bilang maaf. Dia minta maaf sambil mau nangis gitu, karena kami dikeluarkan gitu. Dia sangat mengaku bersalah ke saya. Ya enggak apa-apa dah. Waktu itu dari situ saya timbul keyakinan, kok ini saya kelulus di PLN deh. Gitu. Ya, ketika diusir tadi. Saya 2 minggu di Makassar. Saya cuman masuk kuliah 1 hari itu saja. Saya 15 harinya itu saya di kos saja. Nggak masuk lagi? Nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi. Yang saya kerjakan di sana waktu itu sholat, ngaji, pokoknya semua dah saya berdoa biar saya lulus di PLN itu. Teman-teman kos saya bilang, yuk kok kamu nggak masuk, dia bilang gitu. Ambil itu saya nangis kalau malam-malam selesai sholat itu nangis, doa kepada Allah. Oh berarti sebentar terpotong. Tadi berarti sebelum ke Makassar itu sudah selesai tesnya ya? Udah selesai. Oh udah selesai, udah dapat surat kesehatan tadi gitu ya? Baru ke Makassar. Oh iya, monggo lanjut. Udah selesai tinggal tunggu pengumuman lah ya? Ya, tinggal tunggu pengumuman kesehatannya saja. Monggo lanjut. Terus
waktu itu saya pokoknya dekat dengan Allah, doa, tahajud, duha, itu aja yang saya kerjakan. Sambil menangis kepada Allah. Ya Allah, luluskan saya bilang gitu. Teman-teman saya heran, teman-teman kos saya, kok kamu tidak pernah kuliah? Saya bilang libo gitu. Berarti sekarang antum sudah punya target yang berbeda ya, bukan ya, kuliah tapi padahal waktu itu sepulang saya dari Makassar menuju ke Lombok mau tes itu tidak ada niat saya sama sekali untuk jadi pegawai itu. Tidak ada sama sekali waktu itu. Terus yang saya kerjakan ya nangis waktu itu. Berdoa kepada Allah bahwa saya akan. Ya, waktu saya merasa sekali kalau nggak ada harapan lagi selain itu kan. Ya. Waktu itu saya terapkan ini. Waktu SMA, saya tidak pernah gagal untuk mencapai target saya ketika saya memanfaatkan sholat tahajud. Ya, saya ngerti lah, antum kayak gimana dulu di madrasah itu, Masya Allah. Sholat tahajud aja. Ya. Dan berdoa dan yakin bahwa kita kan. 2 minggu setelah itu saya pulang. Karena ada desas-desus adanya pengumuman. Oh, belum pengumuman tapi sudah mau pulang? Belum pengumuman. Terus tapi waktu teman saya bilang, besok nih pengumuman, dia bilang gitu kan. Tanggal sekian. Jadi 1 hari pas itu jadi tanggal kalau tanggal 10 itu. Saya pulang tanggal 10 itu, berangkatnya sekitar jam 2 lah dari Makassar. Jam 2 sampai pagi? Ya, jam 2 siang. Oh, jam siang. Ya. Sampai di sana ya sekitar sore di Lombok. Saya tidak langsung pulang ke rumah, tapi saya langsung ke warnet, kan pengumumannya lewat online. Iya, benar. Ya. Sampai di sana sekitar jam 4 itu asal. Padahal saya jemput sama orang tua kan. Dia bilang pulang dah. Saya mau ke warnet, bilang ada pengumumannya hari ini kan. Betul, pengumumannya hari itu dan alhamdulillah tes kesehatan lulus. Nah, saya penasaran kenapa kok antum pulang padahal belum pengumuman gitu loh. Apa yang kemudian membuat berani pulang gitu? Iya betul. Saya yakin aja saya akan lulus gitu. Karena kuliah juga sudah mau udah nggak ini ya, udah enak gitu ya. Udah. Ya. Udah gitu. Pokoknya saya yakin saya akan lulus dari ini. Kenapa saya yakin? Karena waktu itu memang saya terapkan pakai sholat tahajud juga dan sholat duha. Insya Allah. Waktu itu, alhamdulillah lulus kan. Alhamdulillah. Tes selanjutnya itu adalah tes wawancara, interview. Masih ada lagi tes? Masih. Saya sudah bilang 7 tes. Tapi ada nggak di pikiran antum kalau nggak lulus ini mau kemana gitu? Terbesit nggak itu? Iya. Pokoknya kalau ndak lulus, ya tetap saya akan kuliah tapi walaupun jelek-jeleknya. Ya itu opsi berikutnya ya. Tapi memang sudah mau pasti lulus lah ya gitu ya. Dalam hati sih pasti lulus. Tes saja itu adalah interview. Interview ya setelah pengumuman kesehatan besoknya tes interview. Saya pergi interview waktu itu. Terus dan pengumuman interview ini tidak ditentukan lagi kapan akan dipengumuman. Makin deg-degan kita itu. Makin deg-degan. Saya bilang, terus orang tua bilang gini, gimana nih, mau balik ke Makassar lagi apa gimana? Wah, pusing itu pilihannya. Bingung. Saya bilang sama orang tua saya kan, saya pikir ini biaya untuk bolak-balik mahal. Saya bilang ke mereka, untuk semester ini walaupun nilai saya jelek, saya bilang, saya akan tetap nunggu di sini. Di Lombok? Di Lombok sampai pengumumannya tiba. 2 minggu kemudian baru pengumuman.
Waktu itu sekitar jam 5 ya. Setengah enam sore itu petang. Saya ke warnet waktu itu. Oh, nggak punya HP dulu buat ngecek atau nggak ada sinyal gimana? Nggak, kan kita dulu HP-an. Oh, nggak ada ininya ya, nggak bisa buat internet. Nggak bisa. Waktu itu saya pergi ke Telkom, bawa laptop. Itu dari siang tuh, sampai petang saya kesana. Sampai maghrib itu. Waktu itu saya muncul pengumumannya itu pas azan maghrib kan. Saya buka IDM saya, nggak bisa. Saya download nih, udah deg-degan ya. IDM itu apa? IDM untuk download untuk download. Oh iya, ya, aplikasi itu ya. Saya lupa ya, benar. Untungnya ada orang lain di samping saya bilang gini, Mas, tolong ada ndak IDM-nya? Saya bilang, oh ada Mas. Ini sebentar aja saya mau download file saya ini, tapi ndak IDM saya rusak. Saya bilang. Itu file pengumumannya itu mau di-download. File pengumuman. Ya, deg-degan itu. Kebetulan kalau kita lulus interview ini kita sudah 80% lulus di PT PLN. Oh, masih ada lagi tahapnya? Masih ada ini. Masih. Terus gimana ceritanya tadi? Minta pinjam. Terus teman bilang, iya, udah selesai nih download pakai laptop online di samping saya itu. Oh, bukan kenalan itu, kenal di situ? Ya, bukan, pokoknya kenal di Telkom itu. Masya Allah. Terus, mau cari apa Mas? Dia bilang sebelumnya kan, ini saya mau cari pengumuman kelulusan saya, jadi pegawai Mas, bilang gitu. Oh iya silakan. Setelah download sekitar 1 menit, saya buka kan. Sampai 1, 2, 3, 4, 5 enggak ada nama saya. Ketujuhnya ada nama 7 waktu itu. Alhamdulillah. Waktu itu banyak yang daftar waktu itu. Sekitar 328. Oh, dan yang diterima? 25. Widih. 25. Great. Terus dibilang orang samping saya, gimana Mas? Alhamdulillah Mas, saya lulus ini. Langsung kan saking senangnya, langsung saya tutup laptop, tutup semuanya, pas akan pulang. Wah, Masya Allah. Sampai di rumah kan orang tua itu lagi ngaji, ibu. Bapak, ibu ngaji. Sampai sana saya sholat dulu. Selesainya terus langsung dia tanya, gimana? Dia bilang gitu. Dia juga penasaran, gimana gitu. Alhamdulillah lulus. Di depan muridnya TVK dia nangis waktu saya. Nangis. Iyalah. Masya Allah. Baru kali ini saya lihat bapak saya nangis dan ibu saya nangis bersamaan di depan anak TVK. Masya Allah. Anak-anak itu bingung, yuk apa ini tangisin gitu kan? Dia ada musibah. Gitu. Pastinya. Saking senang ya, dia suruh anak-anak itu pulang, besok ngaji lagi. Iya. Pulang, besok ngaji lagi. Gitu. Anak-anak itu senang dong kalau disuruh pulang ya. Iyalah ya. Ya, langsung malamnya itu kita bakal makan sama syukuran keluarga. Lah ya. Hantar keluarga aja. Memang belum 100% lulus saya, tapi sudah inilah ya. 80% lah. Lebih lulus gitu deh. Alhamdulillah. Baru terakhirnya itu tinggal 2 tes nih, yaitu kesemaptaan namanya sama diklat. Kesemaptaan ini adalah kita dilatih fisik sama tentara itu. Dan pendidikan itu adalah kita belajar tentang kelistrikan. Gitu.
Padahal saya taunya antum itu di madrasah itu nggak bisa naik atau olahraga itu nggak bisa gitu loh. Tidak bisa sama sekali. Push up aneh, sit up aja saya sampai 2 katanya. Ya tahu lah saya itu kayak mana. Terus gimana ceritanya kok terus pada tes itu? Iya, tapi memang kehendak Allah. Allah itu buka jalan bagi orang-orang yang mau berusaha dan berdoa. Ya selesai itu lulus ya selesai kuliah berhenti. Berarti tes kesehatan, tes fisik ya tadi itu bisa lah ya, lulus gitu ya. Lulus. Alhamdulillah lulus kan karena semangat itu gitu. Jadi, lulus. Pokoknya kalau tes kesemataannya itu tidak di Lombok, kita ke Jawa. Oh, oke. Berarti sekarang kuliah sudah enggak lagi gitu ya? Udah enggak lagi. Sekarang berarti kuliah sudah berhenti dan fokus kerja lah gitu ya? Kerja. Iya. Kerja. Terus gimana proses kerjanya? Seperti apa? Ya, 3 bulan pendidikan semaptan itu dibalikan ke ITB kan, terus kita di pelatihan dulu selama 3 bulan lagi. Nah baru dapat SK. Dan SK itu di sekitar NTB dan alhamdulillah dapat di Lombok. Alhamdulillah. Ya sampai sekarang di Lombok alhamdulillah di tempat pertama. Luar biasa. Jadi memang yang cerita singkatnya adalah antum dulu sebenarnya nggak mau berhenti kuliah gitu ya? Kan antum juga tahu anak juga. Karena saya tahu ya, dulu kita saingan itu di madrasah itu. Akademik banget suka gitu, perhitungan semua itu. Akademinya luar biasa dulu, tapi makanya saya aneh gitu loh. Kenapa kok Dede berhenti? Kalau saya tahu waktu itu mungkin saya akan menjadi penghalang mungkin. Ya. Hancur lah kuliah. Mungkin saya akan bilang seperti itu, sayang gitu loh. Mungkin kayak gitu. Apalagi tulisannya bagus. Tapi setelah saya dengar antum dulu lulus, itu pada saya masih kuliah. Waktu itu S1 kan. Saya waktu itu juga sempat galau gitu loh. Dede sudah kerja kok saya masih kuliah. Itu sempat seperti itu. Allah, saya sangat iri gitu. Dia sekarang sudah berpenghasilan, saya masih kuliah gitu loh. Saya sempat iri pada waktu itu. Ini seperti itu gitu. Oke. Nah, terus kerja berarti cukup lah untuk hidup atau seperti apa dari hasil kerjanya? Atau kemudian ada rasa penyesalan gitu setelah bekerja? Selama bekerja kan, ya sekitar 6 bulan bekerja lah. Kok saya jadi rasa bosan gitu kan? Iya, pastilah manusia itu ada rasa jenuh lah. Gitu, hanya kerja pagi pulang sore gitu kan. Sebutan gitu, itu hanya kerjaan kita. Terus pulang selesai libur kita hanya tidur dan di rumah. 6 bulan kemudian bosan, pengen kuliah. Saya pengen kayak dulu pengen belajar. Pengen kuliah lagi. Pengen kuliah lagi. Ya. Ada kuliah sambil kerja itu ada. Iya. Pengen kuliah. Apa alasan pengen kuliah lagi gimana itu? Karena begini saya masa kok saya enggak ada ilmu ya, saya bilang gitu. Benar. Tidak ada ilmu sama sekali. Jadi pengen kuliah, pengen nambah ilmu gitu. Jadi waktu itu saya ceritakan ke orang tua dan orang tua bilang oke kan, setuju. Nah, tapi sebelum saya daftar kuliah, saya cerita kembali ke paman saya. Saya. Paman. Ya, paman saya bilang,
Sebentar dulu, saya tutup dulu. Jadi ini pentingnya teman-teman sekalian, kita apapun yang mau kita lakukan itu setidaknya kita diskusi dulu dengan orang tua, meminta restu gitu dengan orang tua, sangat penting sekali. Seperti apa yang bisa dilakukan sama HDD ini sangat luar biasa. Beliau selalu mengkomunikasikan apa yang kemudian ingin dia lakukan dalam untuk masa depan gitu. Monggo HDD melanjutkan ceritanya. Usul tadi sama orang tua oke, dan waktu itu sebelum daftar saya diskusi sama paman saya. Saya bilang, paman saya mau kuliah nih, saya mau kuliah, mau nambah ilmu lah. Berarti alasan utama pengen kuliah, pengen punya ilmu. Ilmu. Terus dia ajukan pertanyaan seperti ini, paman saya. Kamu mau kuliah, coba tanyakan tujuanmu apa dulu. Tanyakan tujuan utamamu kuliah seperti apa. Kalau kamu ujung-ujungnya mau meningkatkan penghasilan karena sarjana yang kamu miliki nanti, itu nggak usah kuliah. Mendingan yang lain aja. Kalau hanya mau meningkatkan status dan penghasilan, meningkatkan gaji lah gitu ya. Ya, gaji lah gitu. Gaji. Kenapa tidak dengan cara yang lain kalau mau tingkatkan penghasilan, dibilang gitu. Dengan pernyataan itu saya temenung kita 2 hari. Bilang, apa sih tujuan saya? Pas saya SMA, ketika saya SMA, saya bilang, ya Allah jadikan saya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bilang, betul juga kata paman saya bilang gitu. Kenapa tidak saya manfaatkan, cari pengalaman yang lain, biar bisa lebih bermanfaat ke orang lain. Nah, muncullah keinginan jadi pengusaha. Muncullah keinginan jadi entrepreneur waktu itu. Dan saya konsultasi ke orang tua saya gitu. Bilang, jangan dah kuliah. Saya mau coba berbisnis selagi saya masih muda. Selagi saya masih muda seperti ini, saya akan mencoba pengalaman. Belum nikah waktu itu? Belum. Umur berapa itu dulu? Itu tahun 2017 ya. 2017, berarti umurnya 2016. Oh, 2016. 2016, ya sekitar umur 20 tahun. Sekarang 24. 24, berarti 22 lah ya. Ini muncul niat saya jadi entrepreneur, pengusaha. Saya bilang ke paman saya, paman, tidak jadi saya kuliah, saya mau jadi pengusaha. Saya mau coba pengusaha. Saya mau bikin keluarga kita ini bermanfaat. Saya mau bikin diri saya bermanfaat bagi keluarga saya, bagi kita. Targetnya waktu itu. Orang tua saya bilang, kalau itu keinginanmu ya silakan. Gitu. Terus saya coba waktu itu usaha kambing. Saya coba usaha kambing. Ide usaha kambingnya dari mana ini? Alhamdulillah gagal. Maksudnya, bentar dulu lah. Ide usaha kambing itu tes. Halo Hi. Ya, halo. Gimana? Halo Hi. Tes. Suara saya kedengaran? Iya, Mas. Ulang. Jadi ide usaha kambingnya dulu apa langsung ada muncul atau gimana itu? Ini kok suaranya kecil banget Hi. Oh, sebentar. Tes. Suaranya antum. Oh. Tes. Ini kedengaran sih tapi kecil banget. Oh, kecil ya. Halo?
Bentar ya, saya coba. Tes. Tes. Halo, Hi. Jelas nggak? Tes. Halo, iya ya. Jelas Ini jelas. kecil banget soalnya. Oh, kecil. Sebentar, berarti mic-nya. Halo? Halo, Masih kecil? masih. Oh. Tapi suara antum jelas kok, nggak apa-apa. Kalau memang kedengaran suara saya. Nah, mungkin bisa diulang tadi gimana awal mula kemudian ingin berbisnis. Iya. Itu bisnisnya. Jadi saya waktu itu pertama bisnis kambing, Bisnis pemeliharaan kambing. Tapi kan saya enggak bisa kerjakan waktu itu. Enggak bisa karena saya bekerja. Jadi saya beli kambing, saya suruh online kerjakan, nanti hasilnya bagi hasil. Misalnya kalau anaknya 2, kita bagi 1-1 gitu. Oh, gitu ya. Ya, gitu aja. Saya ada orang lain mau saya beliin, ada orang lain mau saya beliin. Waktu itu kambing lagi mahal, sampai 3, 4, 5 juta. Harganya tinggi banget itu. Kambing apa itu? Ya, dapat modal saya sekitar 25 juta, lebih lah. Lebih, itu harga kambingnya 25 juta. Iya. Terus 1,5 tahun bahkan mau 2 tahun berjalan itu harga kambing anjlok. Harga kambing anjlok. Saya jual bahkan semua kambing saya dan lebih banyak ketimbang saya beli, tapi harganya lebih sedikit. Anehnya ya, saya jual lebih banyak ketimbang jumlah yang saya beli, harganya lebih sedikit. Itu kenapa dijual? Harganya udah banyak sekali yang pelihara. Dan waktu itu orang yang saya suruh pelihara itu udah enggak mau lagi pelihara. Walah, berarti nggak ada sistem kontrak gitu ya, semaunya. Ya, dia kan karena harganya murah, jadi hitung-hitungan sih dia. Benar. Mungkin capek juga pergi nyabet rumput. Saya jual sebenarnya. Saya jual waktu itu. Terus dapat saya jual sekitar 12,5. 12,5 juta itu. 25 juta. Wih, gila. Berarti ruginya berapa itu? Ya, lebih banyak kambing yang saya jual, dapat 12,5. Berarti 25 kurangi 12 lah itu ya, ruginya sekian. Ya, setengahnya lah. Gila. Terus waktu itu orang tua kan agak sempat marah kan. Iyalah. Bilang ya rugi gitu kan, sempat marah. Tapi saya kok lebih semangat lagi. Dengan kerugian itu ternyata apapun yang kita kerjakan, berhasil maupun tidaknya itu Anda harus bersyukur dengan itu. Anda gagal, Anda dapat pelajaran. Jadi banyak sekali saya dapat pelajaran. Pertama dari kambing itu, karena saya tidak bisa kerjakan, tentu presentasi kerugian itu besar sekali. Yang kedua, saya tidak tahu tentang hal-hal seluk-beluk kambing ini seperti apa. Jadi wajar sekali kalau saya rugi. Jadi saya coba dari pengalaman itu saya belajar kembali. Saya belajar kembali berbuka
bisnis elektronik. Ada teman bilang awalnya gini, bisnis elektronik. Oh, berarti muncul ide lagi mau bisnis lagi. Ya, saya bisnis lagi. Itu bisnis elektronik dari saran dari teman. Kenapa ya? Bisnis elektronik saran dari teman. Ya. Saya waktu itu mampir di teman, terus dia diskusi bilang dia sarankan bisnis ini. Saya coba waktu itu, saya coba 6 bulan berjalan, oke nih bisnis gitu. Bisnisnya oke. Berarti sendiri nih bisnis by handphone online. Ya, elektronik. Ada kita penjualan kredit kredit syariah. Tapi kita beli dulu seperti HP, nyetok berarti. Dan sebagainya, dan kita jual secara kredit ke orang lain. Jualnya di secara ke orang lain. Oh, secara langsung, nggak lewat media sosial ya? Oh, ke masyarakat. Terus itu 6 bulan berjalan, keuangan modal kan, mau nambah modal lagi. Kebetulan ada waktu itu ada koperasi keluarga, itu modalnya sekitar 50 juta. Oh, modal awalnya itu? Ya, saya bilang saya ambil modal ini, saya akan berikan keuntungan kepada kelompok keluarga ini, saya bilang. Berani sekali antum. Nggak takut rugi. Ya, pokoknya hantam aja dulu, nanti rugi. Kalau rugi itu pelajaran juga. Gila, yang harus dimiliki ya kita harus berani berarti ya. Ya, beruntung. Saya bersyukur rugi. Saya bersyukur karena ada pelajaran di sana. Ya. Pelajaran. Jadi waktu itu saya ambil 50 juta, terus gaji saya yang masuk saya tambahin lagi untuk modal itu, kita berjumlah 80 juta. 80 juta modalnya. Dan berjalan sekitar 1 tahun. Modal orang lain juga ya? 50 juta, 200 juta. Itu modal karena penambahan. Ya. Terus waktu itu ada teman yang kerja di Oppo, dia jadi promotor. Dia waktu itu dia bilang ke saya, saya akan tawarkan Oppo ke teman-teman saya yang saya anggap bisa dipercaya. Itu tanggung jawab saya dah. Yang penting kan saya target Oppo saya terjual. Jadi dia mau tawarkan Oppo secara kredit ke temannya. Ya. Dan dia yang bertanggung jawab. Oh oke, saya bilang. Yang penting kamu bisa bertanggung jawab. Saya terima setiap bulan sekian dengan setoran sekian. Oke sih. Betul lah, berjalan. Awalnya bagus. Awalnya bagus. Ada waktu itu program dari Oppo. Siapa yang menjual dengan penjualan lebih banyak, paling tinggi, itu akan mendapatkan motor. Oh ya. Teman saya gencar kan, sangat gitu, cari pelanggan gini. Pada akhirnya dapat dia. Dapat motor. Dapat dia motor. Masya Allah. Dan itu sepenuhnya kebanyakan dari dia kredit barang ke temannya. Tetapi setelah dapat motor, pelanggan banyak macet. Nah, kok bisa? Gimana itu? Pelanggan banyak macet. Karena waktu itu kemungkinan dia kasih pelanggan yang penting pelanggan yang penting penjualannya tinggi. Oke. Kan saya marah dia, kok gini dulu sebelum dapat motor kok lancar, sekarang setelah dapat motor kok gini, saya bilang. Ya banyak alasan. Sampai saya ketipu sekitar
50 juta. Tipu. Gimana kok bisa ketipu itu? Saya Iya. nggak tahu itu ceritanya. Pelanggannya hilang lah gitu. Pelanggannya hilang. Oh, bilangnya gitu. Ya, hilang pelanggannya, dia bilang hilang pelanggannya gitu. Pokoknya sampai 50 juta. Ya. Waduh. Ngeri. Tapi saya tidak masa berhenti. Berarti ini saya berpikir yuk ada sistem yang salah, saya bilang gitu. Ada cara saya yang salah, apa yang harus saya perbaiki. Betul lah, dari situ saya berpikir keras, berusaha konsultasi ke orang lain bagaimana bisnis saya seperti ini, apa yang salah. Memang ini resikonya gede dan ini adalah bisnis resiko. Ya. Terus Rugi lagi. rotasi Ya. teman-teman dan alhamdulillah dapat temukan cara yang bagus, yang perfect, dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah bisa mempekerjakan karyawan sekitar 5 orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus saat ini dengan omset yang ya udah luar biasa, bisa kita syukuri. Mantap. Boleh dibocorin nggak nih omsetnya berapa? 1 bulan. Ya sebagai semangat kita, masih muda. Kalau omset penjualan ya sekitar 80 juta ke atas per bulan. Gila. Mantap. Itu sasaran target pasarnya siapa? Banyak yang lebih ya. Sasaran target pasarnya itu banyak lebih. Di area sekitar wilayah antum atau seperti apa? Ada pelanggan yang paling jauh dari mana? Itu pelanggan sekitar rumah saya. Sekitar Lombok Tengah. Segitu aja sudah, apalagi bisa selombok ya? Ya, itu sekitar Lombok Tengah. Gila. Itu sekitar Lombok Tengah. Mantap. Sekitar Lombok Tengah. Jadi bersyukur, apapun yang terjadi, saya bersyukur itu rugi itu apa? Karena itu yang memberikan kita pendorong semangat untuk melompat lagi. Jadi kita itu seharusnya kekuatan memantul kita itu harus lebih tinggi ketimbang daun kita. Ya. Luar biasa. Pantulannya itu harus lebih tinggi ketimbang apalagi saat COVID saat ini. Ya. Pengusaha itu disuruh bagaimana kekuatan memantulnya itu lebih tinggi ketimbang daun. Benar. Sekarang banyak sekali. Apapun tadi itu bersyukur dan jadikan pelajaran. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Satu, kemudian lagi ilmu yang bisa kita ambil adalah jangan kemudian sekali gagal langsung down gitu. Dan satu yang menarik, ketika beliau ini mengalami kegagalan, dia tidak pernah menyalahkan orang lain gitu. Dia menyalahkan dirinya sendiri gitu. Dia mengintrospeksi dirinya sendiri gitu. Ternyata dari situ kemudian dia bisa bangkit lagi gitu. Masya Allah luar biasa sekali. Dan ini lanjut ke terkait nikah gitu kan. Antum kepikiran nikah itu kapan gitu? Dan apa yang kemudian menjadi inspirasi tentang kenapa mau menikah gitu? Padahal sekarang kan masih muda gitu. Ya, gini, waktu itu yang saya pikirkan apa yang saya punya saat ini udah ada. Rumah sudah ada, penghasilan sudah ada, terus materi sudah ada semua. Ya, saatnya adalah menyempurnakan sebagian agama kita. Soalnya kan nikah juga bisa dihukumi wajib. Ya. Ketika kita sudah mampu secara materi.
itu dan takut akan melakukan suatu hal yang diharamkan oleh agama, maka nikahlah. Dan itu yang membuat nikah wajib, udah masuk wajib. Masya Allah, luar biasa. Itu boleh tahu nggak kenalannya di mana gitu sama akhwatnya? Kenapa sih? Apa namanya? Dulu kenal sama akhwatnya dari siapa gitu? Yang istri saat ini. Istri. Oh gitu. Dulu waktu itu saya chat teman PLN. Saya bilang, ada enggak teman-temannya yang mau, yang bisa saya kenali? Oh ada, saya bilang gitu. Dia langsung kasih kontaknya. Waktu itu pertemuan saya cuman sekitar 3 kali ketemu dan saya bilang, mau enggak nikah sama saya bilang gitu. Terus mau, dia bilang. Jadi waktu itu pertemuan yang 3 kali itu udah saya coba banyak teman telusuri tentang akhwat istri saya saat ini. Saya sholat, minta sama Allah itu. Terus saya bilang, dan muncul niat nikah. Dan alhamdulillah Allah bilang, ya, jadi saya nikah. Waktu itu sempat saya dimalas sama orang tua kan. Ya. Yang waktu itu bilang, kan orang tua tidak tahu saya mau nikah. Oh, belum tahu. Belum tahu. Ya. Itu tapi saya gini, saya menghadap ke orang tua, saya bilang, saya mau nikah. Dia kan agak sensi gitu. Kenapa mau nikah gitu kan, masih muda lah gitu. Sebanyak masih muda gitu. Tapi saya berikan analogi. Apa yang saya tidak punya saat ini sih? Rumah saya sudah punya, penghasilan sudah saya punya, gaji, pokoknya materi semua sudah saya punya. Apa Anda tidak takut bahwa anakmu ini akan berzina? Oh kalau begitu, kalau itu dan niatmu, dibilang nikah. Mantap. Nikah. Tapi dia bilang, saya ingin ketemu sama calonnya, dia bilang gitu kan. Ya. Karena tadi taruhnya sama teman kan, lewat teman. Betul enggak dia mau, dia bilang gitu. Maka terjadilah pertemuan antara ibu, orang tua kan sama si istri saya saat ini. Mereka ngobrol, bicara gitu. Terus, kamu kalau seandainya saya dan keluarga datang ke rumahmu, kamu mau enggak terima Dede, dia bilang gitu. Terus mau, dia bilang gitu. Makanya saya sama keluarga waktu itu pergi ke rumah istri saya dan minta restu, minta kita ngelamar lah. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Itu pertemuannya enggak sampai 1 bulan lah. Sekitar 2 minggu mungkin saya kenal. Oke, terima kasih ya. Jadi itu teman-teman, kalau mau cepat dikasih izin sama orang tua sebenarnya simple gitu. Siap dulu, siap materi tentunya, kemudian siap juga keilmuan, maka orang tua pasti akan mengizinkan gitu. Jadi bagi teman-teman yang saat ini belum diizinkan menikah, carilah alasan kenapa sebenarnya orang tua belum mengizinkan untuk menikah. Bisa jadi karena teman-teman saat ini belum mampu gitu, belum mampu secara materi gitu. Kalau memang sudah mampu secara materi, kemudian evaluasi diri secara keimanan seperti apa, maka insya Allah orang tua akan mengizinkan. Dan ini sudah terbukti. Dede tadi 1 kali bicara sama orang tuanya langsung diizinin gitu loh. Lah
Kalau yang lain sudah berkali-kali tapi kok nggak diizinin, nah itu ada tanda tanya gitu. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi laki-laki khususnya, kalau mau diizinkan cepat menikah, maka berusahalah untuk persiapkan dirinya. Baik, dan kemudian kita ingin tahu ada nggak mimpi atau impian HDD lagi? Karena sekarang dari sisi materi sudah lengkap, kemudian istri juga sudah punya, apalagi gitu. Ada nggak impian yang mau diharapkan lagi? Atau target yang mau dicapai lagi apa, seperti apa? Ya, mimpi saat ini adalah saya ingin lebih bermanfaat lagi bagi orang lain, lebih daripada saat ini. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu. Apa guna kekayaan yang kita miliki, pikiran yang cerdas yang kita miliki, tapi yang sepadas untuk diri kita sendiri, itu tidak bagus. Jadi akan lebih bermanfaat lagi bagi orang lain dengan mengembangkan lebih besar bisnis ini depannya. Dan ya harapan saya pertama kepada teman-teman semua kalian. Ya. Orang yang mengatakan bahwa apa yang saya kerjakan saat ini, tidak ada pekerjaan saat ini, itu adalah salah satu ciri orang yang tidak punya sama sekali tujuan dan mimpi. Orang-orang yang mengatakan bahwa apa yang saya kerjakan saat ini, di mana ya pekerjaan saat ini, itu adalah orang-orang yang tidak punya mimpi dan tujuan sama sekali. Tapi ketika orang sudah punya mimpi dan tujuan, maka dia sudah membuat suatu planning tertentu apa yang akan dia kerjakan. Dan kalau menurut saya, apapun yang Anda ingin capai, itu bisa semua selama Anda berusaha dan berdoa. Tidak ada kata tidak mungkin, tidak ada kata apa. Itu bisa semua. Orang lain bisa, kita juga pasti bisa, karena kita sudah diberikan semua kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dan akhirnya itu tidak usah malas, tidak boleh malas. Kalau orang lain itu, kalau kita perhatikan orang sukses itu mana ada orang yang malas, yang bisa sukses di atas spring bed-nya tidak ada. Oke. Itu aja ya dari Ana. Masya Allah, sangat luar biasa. Terima kasih atas penyampaian materinya, jadi yang sangat super sekali. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari beliau, dari ceritanya dulu awal kuliah, kemudian berhenti, kemudian pengen kuliah lagi, kemudian berbisnis, dan sampai saat ini, kemudian alhamdulillah sukses, dan semoga bisnis beliau semakin bertambah berkah, bertambah manfaat bagi sesama begitu. Itu saja pada malam hari ini yang bisa kita diskusikan, dan semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian dimanapun berada. Terima kasih HDD sekali lagi. Ya, jangan lupa like dan subscribe.